warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Oke teman-teman, kali ini kita berjumpa lagi di kajian online masyarakat bimbingan KKN Mandiri Misi Khusus Bimbingan Penyuluhan Islam. Nah, saya Novita Anggreni selaku host kolam kali ini. Kali ini kolam akan mengangkat tema cara meningkatkan kesehatan holistik di masa pandemi. Tapi saya tidak sendiri. Kali ini saya akan bersama dengan dosen kita sekaligus DPL KKN Misi Khusus Bimbingan Penyuluhan Islam, Bu Emma. Oke, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Gimana nanti saya juga ya? Iya Bu, sehat Bu. Sehat dan semangat pastinya ya buat teman-teman juga di rumah. Mudah-mudahan selalu sehat dan semangat juga. Ya, amin. Nah, Bu, kan di masa pandemi ini kesehatan menjadi mahal gitu kan harganya. Dan menurut data pada tahun 2019, harga dari kesehatan itu biaya kesehatan naik menjadi 10,8%, yang itu lebih tinggi dari inflasi ekonomi. Nah, dengan demikian berarti kita harus menjaga ibu kesehatan kita dengan baik. Nah, saya pernah baca bahwa salah satu cara untuk menjaga kesehatan kita adalah dengan melakukan pendekatan kesehatan holistik. Nah, kan Bu Emma gitu kan sebagai salah satu ahli gitu di bidang ini, tuh kita akan berbincang-bincang nih bagaimana caranya kita meningkatkan kesehatan holistik terutama di masa pandemi ini. Sebelumnya mungkin teman-teman ada yang belum tahu kesehatan holistik itu seperti apa. Mungkin Bu Emma bisa menjelaskannya. Ya, baik. Kesehatan secara holistik biasanya kita sebenarnya sudah agak asik ya dengan istilah ini, hanya kemudian mungkin harus dipahami dengan lebih baik lagi. Sebenarnya kalau kita mengacu pada pengertian kesehatan menurut Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia misalkan ya di tahun 2009 ada Undang-Undang Kesehatan itu kan juga sudah mencantumkan secara jelas gitu ya bahwa kesehatan itu holistik gitu ya, dimana menurut undang-undang tersebut disebutkan bahwa kesehatan itu adalah kondisi sehat secara fisik, secara psikologis, secara sosial dan spiritual yang kemudian memungkinkan seorang individu itu mampu melakukan kegiatan ekonomi produktif. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena kita bicara kesehatan pasti tidak lepas dari organisasi kesehatan WHO yang sebagai yang punya otoritas penuh tentang kesehatan dunia. WHO juga sudah menjelaskan dan hampir sama sebenarnya hanya dengan istilah yang berbeda. Kesehatan itu adalah kondisi sejahtera baik fisik, sosial, psikologis, sosial dan spiritual. Sebenarnya kalau bila secara holistik ya tadi, holistik itu kan dalam arti kata kan menyeluruh ya. Menyeluruh berarti sehat itu tidak dimaknai fisik saja atau psikis saja, tapi sebenarnya paling tidak ada 4 aspek sebagaimana yang tadi saya sebutkan, ada bio, psiko, sosial, religius ya. Dalam Islam pun cukup sudah menekankan gitu ya, menekankan bagaimana kemudian sehat itu artinya secara keseluruhan, bukan hanya sehat secara fisik saja tapi meliputi semuanya kan gitu. Sehingga kesehatan holistik itu sebenarnya kalau saya ingin sampaikan ya bukan hanya bicara tentang undang-undang atau WHO, tapi ini sebenarnya juga anjuran dalam Islam ya, apalagi saya kira semua agama kan pasti menginginkan umatnya itu sehat ya gitu. Lalu Bu, ini kan masalah kesehatan holistik ya Bu di masa pandemi. Lalu bagaimana sih kayak pandangan dari kita sebagai warga umum gitu ya, masyarakat umum mengenai masalah kesehatan holistik ini di masa pandemi? Jadi mungkin kita yang agak kurang acuh atau bagaimana, sehingga kita harus aware lagi gitu terhadap kesehatan holistik yang harus kita jaga ini. Yang pertama, ketika kita sudah memahami kesehatan holistik, artinya setiap individu mulailah dari kita sendiri paham bahwa ketika kita bicara kesehatan, kita sudah tidak berorientasi pada physically saja ya. Mungkin masyarakat secara umum atau individu secara umum itu kalau bicara sehat ya
sehat secara fisik, dimana secara fisik itu artinya dia bebas dari berbagai penyakit atau berbagai virus, bakteri yang menyerang organ tubuh, terbebas dari penyakit, terbebas dari kecacatan misalkan kan, itu sehat fisik kan, mereka orang melihatnya begitu. Tapi ketika sudah melihat pandemi ini kan berarti sehat itu berarti harus bebas toh dari tidak terkena virus ya. Ya itu artinya kalau dari segi fisik ini ya sehatnya itu ya harus bagaimana kemudian kita memang menjaga diri agar imunitas tubuh itu tetap terjaga dengan baik. Dalam hal ini ya tentunya makan yang cukup, ya kan, istirahat yang cukup juga, olahraga gitu ya. Ya saya semua orang paham itulah. Tapi yang harus dipahami lagi ketika kita bicara pada situasi ini kan, pandemi itu sebenarnya tidak hanya berdampak pada banyaknya orang yang sakit kena virus, tapi karena makin banyak orang dalam kondisi tidak sehat, bukan tadi fisik, mungkin dia itu tidak kena virus dan tidak di rumah sakit, tapi secara psikologis, secara sosial, bahkan mungkin secara spiritual, banyak kan dari kita merasakan sakit tapi mungkin tidak dirasakan, soalnya hal yang sederhana misalkan soal bosan di rumah, atau mungkin secara sosial itu kan sudah tidak ada interaksi yang seperti biasanya ya. Dan itu hal yang menurut saya juga patut diperhatikan, karena kesehatan itu baik fisik itu juga sangat berhubungan dengan kondisi psikologis yang sehat, harus tidak stres, tidak cemas. Kemudian juga lingkungan yang sehat, artinya lingkungan yang itu memang memiliki dukungan sosial yang baik untuk proses kehidupan kita. Demikian juga secara spiritual ya, meskipun ibadah di masjid itu atau di tempat-tempat ibadah itu dibatasi, tapi kan tidak menyurutkan kita untuk tetap menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan ya, sesuai dengan ajaran agamanya. Mungkin seperti itu. Iya Bu, lalu bagaimana sih Bu kita gitu kan untuk menjaga, kita untuk tetap aware dan menjaga gitu kan, apalagi kita sebagai BPI gitu ya, di mahasiswa BPI kan kita juga akan memberikan himbauan kepada teman-teman gitu kan, betapa pentingnya kita menjaga kesehatan holistik ini. Sebagai ibu gitu kan, sebagai dosen BPI gitu, bagaimana kita gitu sebagai mahasiswa BPI untuk mengingatkan teman-teman bahwa kita harus nih menjaga kesehatan holistik ini. Ya. Jadi memang dalam situasi seperti ini mengingatkan sehat itu menjadi penting ya bagi siapapun ya, termasuk misalkan kita lihat di sosial media atau mungkin kita kalau kemana-mana langsung prokes, jangan lupa pakai masker, jangan lupa pakai hand sanitizer, dan semuanya itu ada ya. Apalagi sebagai mahasiswa jurusan BPI yang saya kira ini menjadi salah satu tugas dan kewajiban yang menempel pada para mahasiswa sebagai calon penyuluh, calon konselor, calon pembimbing yang pastinya dia nantinya punya orientasinya berhubungan atau membawa masyarakat itu menjadi kondisinya lebih baik gitu. Dan pastinya ini menjadi sebuah kewajiban. Dan apa yang menurut saya dilakukan ya mungkin bukan hanya untuk ketika kita ingin mengajak orang lain, pastinya kita harus berusaha untuk menerapkan itu pada diri kita sendiri ya. Hal yang sederhana ya, kalau di mana-mana dipakai masker ya patuhi itu, tidak berkerumun dan seterusnya. Tapi kalau yang lebih penting yang buat saya, hal yang bisa dilakukan sudah saatnya ya, mahasiswa jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah itu sudah mencoba untuk membantu masyarakat agar dia berpandangan luas bahwa sehat itu tidak soal dia terbebas dari virus corona saja, tapi bagaimana kemudian penting artinya misalkan hal yang sederhana dan ini sangat berhubungan dengan kesehatan fisik misalkan ya Novita, adalah kaitannya dengan membangun fisikal yang sehat, psikologis yang sehat ya, karena kan kondisi fisik itu sangat mempengaruhi kondisi psikis, demikian juga kondisi sosial itu cukup mempengaruhi bagaimana seseorang itu bisa kemudian memiliki psikis yang bagus. Demikian juga secara spiritualitas, dan ini kan bisa dijelaskan ya secara ilmiah, dan sudah saatnya mahasiswa BPI ketika kemudian mengajak ya dengan bahasa masyarakat pastinya, tapi nuansanya mungkin harus butuh
nilai ilmiahnya masuk, akademisnya masuk, agar kemudian tidak wah neng ngono tok aku ngerti, tapi kadang masyarakat itu kan menjadi eh, apa ya, pemahamannya mungkin belum holistik. Pemahaman kesehatannya belum holistik, masih parsial gitu. Oh yang penting saya nggak kena virus gitu, yang penting saya, tapi eh, bahagia tidak, kebahagiaan mereka, hati yang senang, bahagia, bisa tertawa, itu kan sebenarnya kan mempengaruhi kesehatan juga. Dan itu menurut saya yang kemudian kewajiban dari teman-teman BPI yang tentunya ini sudah dipelajari banyak di kuliah ini sebagai apa namanya, kewajiban untuk bisa mengkampanyekan ya. Bukan hanya mengkampanyekan, kalau mengkampanyekan kan sekedar memberikan informasi ya, tapi kalau BPI lebih dari itu, dia harus melakukan pendampingan, bimbingan itu kan artinya memberitahu, mengajarkan sampai mereka paham, dan kemudian sampai ada change of behavior ya, perubahan perilakuan sebenarnya di situ kan, BPI kan di situ. Jadi kita sebagai mahasiswa BPI harus kreatif ya Bu, bisa mengajak teman-teman untuk kita harus sadar nih ada kesehatan holistik itu penting juga, nggak hanya kita cuma mementingkan fisiknya, tapi kita juga harus pikirnya bagaimana kita bahagia, kita psikologisnya juga bagus gitu ya Bu. Iya. Dan mungkin dari masyarakat juga, kalau orang-orang awam mungkin kalau Anda yang kuliah atau pernah tahu baca mungkin akan paham ya, oh kesehatan holistik itu apa gitu ya. Tapi mungkin ketika kita berhadapan dengan masyarakat luas yang mereka berbeda pendidikan dan seterusnya, itu mungkin kita perlu menggunakan bahasa yang lebih mudah untuk dipahami gitu ya, memahami apa ya mereka pahami kan, oh kesehatan itu ya harus semuanya gitu ya, atau bahasanya apa sih, kalau holistik itu kan bahasanya utuh, menyeluruh gitu ya. Ya tadi ya harus dengan bahasa yang saya kira disesuaikan dengan mereka gitu, jangan terlalu ilmiah juga, mereka mungkin kalau masyarakat secara luas nggak paham, tapi kalau ngajaknya sesama teman mahasiswa di luar prodi mungkin paham gitu ya. Kan gini, mereka kan juga apalagi di era kayak gini pasti salah satu yang dituju ketika membuka medsos kan tema-temanya begini. Tapi kalau sudah kembali ke masyarakat ya apa namanya, hal-hal yang mudah ya, contoh sederhana misalkan sekarang itu kan di Jawa Tengah itu kan lagi dipopulerkan semasa pandemi itu kan ada Jogotongo, program Jogotongo. Sebenarnya program Jogotongo itu salah satu program yang intinya itu bukan hanya soal penanganan COVID agar kemudian secara apa namanya, secara kebutuhan terpenuhi. Sebenarnya di situ ada unsur membangun kesehatan sosial gitu, agar tidak di masyarakat kita tidak satu itu sangat terpuruk, yang satu tidak terpapar sama tidak terdampak sama sekali. Sebenarnya di situ sangat ini ya, sangat kental dengan masa bagaimana kemudian mencoba untuk bahasa saya menciptakan ya kesehatan sosial kan ya, sesuai dengan salah satu unsur dari kesehatan holistik itu kan secara sosial gitu. Itu kita tadi udah bahas gitu kan, bagaimana cara kita meningkatkan kesehatan holistik di masa pandemi gitu. Terima kasih Ibu Emma telah menjelaskan gitu kan secara lengkap bagaimana sih kita caranya meningkatkan kesehatan holistik di masa pandemi, terus bagaimana peran kita sebagai mahasiswa BPI, kita juga ikut serta gitu kan dalam mengamankan kesehatan holistik ini. Sekian kajian online masyarakat KKN LMK BPI Wanarisongo Semarang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.